pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati rombongan dari Wali Kota Salatiga beserta seluruh jajaran. Batiknya bagus, Bu. Ngejreng, keren. Kenapa? Senang sekali dikunjungi. Selamat datang di Balai Kota Bandung. Sebelum nanti saya menyampaikan hal-hal, mungkin pengantar dari kalian timnya siapa saja dan kira-kira aspek-aspek apa yang mungkin nanti saya bisa utarakan sebagai studi balik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama-sama Wali Kota Bandung beserta jajarannya, dan yang saya hormati Pak Wakil beserta teman-teman SKPD yang menanti dan para teman-teman media. Alhamdulillah kita bisa diterima oleh Bapak Wali Kota Bandung dalam keadaan yang sangat ramah. Beliau sangat terbuka menerima kita untuk melakukan tukar ilmu atau menimba ilmu di Kota Bandung ini. Mudah-mudahan kedatangan kita di Kota Bandung ini nanti akan bisa mendapatkan banyak ilmu yang akan kita bisa petik dan kita implementasikan di kota kita yang kita cintai, Kota Salatiga. Mudah-mudahan kerjasama ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau. Saya kira itu Bapak Wali Kota, dan barangkali mohon izin saya tidak bisa menemani teman-teman ini hingga paripurna yang selesai, tapi waktu yang sudah diberikan oleh Pak Wakil kepada kami, saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau berikan kepada kita semua akan bisa memberikan manfaat kepada kota yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada presentasi Smart City itu mana aja? Yang terakhir yang di Kompas Kota Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu pokok pikiran yang ingin kami sharing, yaitu bagaimana mereformasi pelayanan publik dengan cara berpikir yang kita sebut Smart City. Yang disebut Smart City ini tidak hanya birokrasinya saja, tapi juga memang melibatkan sistem kemasyarakatan yang harus dilatih. Kami lakukan ini, saya bulan depan baru 2 tahun, jadi dalam 2 tahun kita coba lahirkan cara-cara baru berikut. Nah, mungkin kurang jelas ya, tapi intinya itu ada pohon yang kita sebut Bandung Tree, ini istilah aja, bahwa kami semangat membangun Bandung itu harus punya dasar strategi baru. Nah, dasar strategi baru itu kami bagi 3, Bapak Ibu. 1, inovasi, selalu melahirkan gagasan baru. 2, berkolaborasi, karena kita tahu diri kita ini punya keterbatasan. Yang ketiga ini desentralisasi. Sampai di Bandung ini RW pun kita kasih anggaran 100 juta per RW. Maksudnya agar RW itu bisa menyelesaikan masalah-masalah rutin. Jangan dikit-dikit lapor wali kota, dikit-dikit komplain ke dinas di pusat. Nah, kita percaya konsep desentralisasi. Nah, kurang lebih itu dasar membangun Bandung, 3 warna ini. Berikut. 1 juta per tahun, Pak.
100 juta per tahun per RW. Ya. Dikelolanya oleh camat lurah Pak, jadi RW nggak pegang cash, jadi nggak bukan hibah bansos begitu. Program mereka ditampung, tapi dikasih pagu, tiap RW itu boleh menggunakan anggaran 100 juta yang berapa? Diajukan ke kecamatan, jadi PA-nya kecamatan, KPA-nya kelurahan ya, nah gitu ya. Sehingga tiap RW beda-beda programnya Pak, sesuai aspirasinya, kayak kita sebut partisipator. Nah, kalau Bapak lihat gambar ini Pak, ini problem umum di pemerintahan kita. Sebelum nanti saya buktikan bisa berubah menjadi positif oleh konsep smart city. Dulu manajemennya banyak manual, banyak kertas print-printan. Sekarang sebagian disposisi misalkan sudah dengan email, ya. Kemudian data-data pertanahan, data-data aset dulu susah dicari kalau hanya untuk mengetahui posisi aset. Sekarang sudah ada digital. Kemudian mahal, sering rapat itu kan mahal ya, maminnya ya, ongkos BBM ya. Nah sekarang kami punya pusat komando di sebelah, nanti saya bawa ke sana, atau disebut comment center, nanti ada video. Nah kecamatan juga punya comment center lah, jadi kita kalau bicara dengan camat juga nggak harus ketemu, ngobrol dari muka ke muka kayak Skype gitu ya. Yang ketiga, dulu data-data susah diakses, sekarang kami terbuka. Misalkan hibah bansos dulu nggak jelas, abu-abu, sekarang betul-betul online. Pemohon hibah bansos bisa lihat proses dia sedang di tahap mana. Kami kan ada 5-6 tahap ya, tahap review proposalnya, tahap apa ya. Dan bagi warga juga bisa ngecek ini calon pemohon ini alamatnya betul apa tidak gitu ya, bodong apa gitu. Jadi enak Pak ke kita, nggak disudonin. Top down dulu kita mengira-ngira warga maunya apa, sekarang dengan sistem partisipatori kita ini kota pertama yang mewajibkan dinas-dinas punya akun sosial media, bentuknya Twitter dan Facebook, sehingga mereka warga kalau komplain bisa langsung ke sana. Pelayanan menjadi lebih cepat karena dalam hitungan menit bisa dilakukan. Dan sistem yang karena gelap, abu-abu, nggak jelas ini membudayakan potensi korupsi, maka dengan sistem seperti ini kami bisa lebih berintegritas, lebih bersih. Nah, jadi tujuan kita melakukan smart city ini untuk, nah ini Pak Wakil Wali Kota. Tujuannya ada 3 Bapak Ibu. Mengontrol manajemen internal, mengobservasi permasalahan eksternal secara cepat, data internet, masalah lalu lintas gitu kan. Ketiga, mengkoneksi komunikasi dengan cepat dan interaktif. Jadi tanpa smart city ini, 3 ini susah dulu. Sehingga hidup kami lebih lambat, keputusan lebih tidak akurat, lebih mahal gitu ya. Jadi bagi kami revolusi smart city ini sangat penting dan sudah terbukti. Berikut. Nah kemudian urut-urutannya infrastruktur dulu. Tidak semua kota punya infrastruktur yang sama, akses masyarakat melek internet juga beda-beda. Jadi nanti ya Salatiga juga harus tahu posisi masyarakatnya, melek teknologinya udah sampai mana. Karena itu akan mempengaruhi jenis. Makin tinggi ya tentunya makin rumit gitu ya.
Smart government tadi sudah dijelaskan, open government keterbukaan data, pelatihan, empowerment, dan terakhir kita punya khusus ini kebetulan punya tanah ratusan hektar, kita akan jadikan kota berbasis inovasi. Next. Nah ini pusat komando kita, nanti di belakang ruang pribadi saya, nanti mungkin selesai acara sedikit kita mampir ke sana. Kemudian bersama Telkom, nah coba berikut. Nah Telkom ini banyak dananya Pak untuk memasang wifi tadi. Itu kita menerapkan yang kita sebut tadi kolaborasi ya. Jadi Bapak tinggal kontak, memang harus di lobby Pak di Indonesia. Kalau mau ngejar rezeki harus pasang sendiri. Hanya begitu mereka mau. Karena kan Indonesia ada 500 kota kabupaten, jadi mereka milih-milih susah, kecuali orang yang datang berarti sangat butuh kira-kira begitu. Berikut kita pasang di masjid, di tempat-tempat publik, sekolahan. Kemudian ini persiapan berikut persiapan misalkan parkir ini sudah kami lelang, jadi bulan-bulan ini mulai dipasang sekitar 200. Jadi ini dananya dana 100% dari swasta, kita kerjasama sehingga parkir di jalan nggak bocor lagi lah kayak begitu ya. Seperti ini. Kita lagi persiapan Bandung Pas. Bandung Pas itu kartu yang bisa dipakai warga kami untuk semua urusan. Jadi perintah dari Bank Indonesia adalah mengurangi transaksi ekonomi dengan cash gitu ya, menjadi transaksi dengan kartu. Nah, kami kan mengontrol anak-anak sekolah, PNS, itu minimal kita tahun ini Bandung Pas akan kita tes secara canggihnya di kelompok sekolah dan PNS yang masih bisa kita pegang. Sampai suatu hari nanti terjadi pergeseran. Sekarang itu transaksi cash dan non cash itu mungkin yang cashnya masih sekitar hampir 70%, yang kartu itu 30%. Jadi kami ingin membalikan transaksi. Berikut. Nah kami mengajak anak-anak muda Bandung menciptakan aplikasi ngantri bis, aplikasi segala rupa. Berikut. Nah ini contoh hibah bansos online ya. Di sini warga bisa mengecek apakah yang dia ajukan sudah sampai tahap disetujui dan seterusnya. Kemudian juga warga bisa mengecek apakah alamatnya betul atau tidak, sehingga ini dua arah, bagi pemohon dan bagi masyarakat umum dan bagi kita juga. Berikut. Nah total aplikasi ini alhamdulillah Kota Bandung punya 300-an lebih aplikasi e-budgeting, aplikasi dari e-budgeting sampai ngantri bis lah kira itu. Jadi pertanyaannya seberapa banyak sih aplikasi Smart City ini ya, sebanyak problem yang kita sampaikan. Kalau problemnya ada 100 ya kita bikin 100. Singapura problemnya 1.600, maka dia punya 1.600 aplikasi untuk menunjukkan sebanyak itu kota negara maju mempunyai sistem itu. Dan warga juga nyaman. Jadi 2 bulan lalu disurvei tingkat kepercayaan 74%, alhamdulillah, tingkat dukungan 90%. Nah ini scoring dari warga Bapak Ibu. Jadi di Bandung ini kalau warganya nggak happy dengan pelayanan camat lurahnya, dia masuk ke sini. Coba kita tes live ke SIP .bandung.go. Jadi nanti kita diklik kelurahan mana, gitu ya, diklik servisnya apa, nanti dia ngasih penilaian. Kalau nggak happy kenapa? Nanti kami rekap sehingga wali kota bisa tahu data statistik komplain warga secara spesifik. Dan ini udah online ya, coba ke bawah.
kelurahan mana aja? Kelurahan Garuda. Ya udah, oke, klik. Nah, nanti ada penilaian, karena ini spesifik ya Pak. Tahun pertama saya fokus ke K3, jadi mereka nanti ngomentarin urusan K3-nya seperti apa. Kemudian jadi lima aspek ini, 5 program titipan tahun ini, bahwa camat lurah harus menunjukkan kecamatan kelurahannya lebih tertib, lebih indah, lebih hijau. Kemudian indeks kebahagiaan, posting silaturahmi, acara-acara, dan jumling juga wajib. Terus bahwa nah ini jenis pelayanan ya, ada pengantar KTP, apa ratingnya gitu. Kalau minus dia ada minusnya, kalau dia ada berapa hari kalau dianggap terlalu lama dan seterusnya. Nah hal begini Pak, kalau memang mau Bapak nggak usah bikin lagi, itu semangat saya. Jadi Bapak ajukan surat pakai aja, daripada bikin lagi ribet kan, lagi modifikasi aja. Nah itulah NKRI-nya di situ maksudnya gitu ya. Daripada keluar uang lagi, kami ingin berbagi, itu aja sih. Nah, ini contoh kecil Pak ya, balik lagi ke PowerPoint. Nah itu menunjukkan, jadi akhirnya camat lurahnya itu lebih gesit Bapak Ibu, karena tahu mau dia leha-leha, warga diam-diam akan lapor, menilai gitu. Jadi nggak bisa diam-diam, mau diam-diam juga ketahuan pelayanannya lambat. Berikut, PPDB juga sudah online ya. Ini juga baru di zaman saya, dan dulu potensi korupsinya kurang lebih 30 miliar Pak, jual bangku sekolah karena kekuatannya terlalu besar di kepala sekolah, sekarang diambil online. Berikut. Ini kalau warga komplain bisa SMS ke 1708. Ini juga sistemnya udah ada Pak, Bapak tinggal minta aja. Ini bagus sekali. Jadi satu komplain itu ada satu halaman yang kayak Facebook. Jadi kalau ada 9.000 komplain, ada 9.000 halaman online. Sehingga saya bisa ngecek, Bapak komplainnya nomor berapa? 6.503. Ya udah, nanti saya keluar percakapan antara si orang komplain dengan si operator. Jadi tiap dinas punya operator lapor di DPMP, di DPKA, di mana-mana. Jadi ada operator pusat, semua komplain masuk ke dia dulu, nanti dia pilah-pilah, itu disebar. Nah, pas disebar sudah ada operator di dinas masing-masing. Berikut, sehingga tingkat penyelesaiannya alhamdulillah hampir 90% terselesai. Coba videonya yang komen center. Nah ini kami bikin videonya sedikit.
Nah ini komplain online-nya, lihatnya ada halaman-halamannya. Nah ini data-data dari lapangan ya. CCTV. Ini proyek-proyek di Kota Bandung bisa, jadi semuanya berbasis peka ya. Mobil-mobil dinas sudah ada GPS, jadi mobil dinasnya nggak bisa dibawa kabur. Atau kepala dinasnya ngaku kerja pada karaoke kawan. Nah ini yang menarik berhenti dulu, balik lagi di. Nah ini itu software yang jelas software kami pengen tahu warga lagi ngobrolin apa hari ini gitu ya. Basisnya per kecamatan Pak. Jadi tanpa mereka tahu ngobrol, kita tahu mereka ngobrol apa. Selama mereka update status lah gitu ya. Nah jadi ini mesin pembaca status orang, bukan status pernikahan ya, status pembicara. Jadi kalau ada orang komplain atau ada orang niat jahat atau ada orang mau demo mau apa, kadang-kadang kita bisa baca dari sini, sehingga kita bisa ambil keputusan sebelum muncul problem keunggulan itu. Terus kita mau ngecek kebijakan kita, misalkan menaikkan pajak ya. Wacana menaikkan pajak, terus kita tes hari ini orang responnya positif negatif, sehingga mesin preventif kira-kira. Lanjut. Nah terus karena banyak begal ya di perkotaan, jadi dengan Telkom kita mengembangkan sistem kalau ada emergency cukup pijit layar HP. Nah nanti si layar HP dengan GPS-nya muncul di command center kita. Dan di situ polisi bisa ngirim pasukan lebih cepat. Kadang-kadang kan kalau emergency kita terlalu panik telepon ya. Di detik-detik emergency itu minimal jempolnya aja yang bergerak mungkin sambil improvisasi. Nah, ini bisa menghemat hitungan menit agar polisi bisa ke TKP dengan cepat. Jadi pertanyaannya itu berapa banyak aplikasi yang harus kita bikin ya sebanyak problem yang kita anggap harus diselesaikan. Kebakaran, ada macam-macam. Sekarang ada jalan bolong, kita juga punya unit reaksi cepat. Jadi unit reaksi cepat itu kita nyetok aspal lebih banyak, pasir lebih banyak, punya tim khusus, kerjanya hanya nambah jalan aja, bukan ke kontraktor. Jadi kayak suatu orang. Kami ada 6 wilayah, jadi kalau ada jalan bolong kecil 1 kali 24 jam kan mungkin. Jadi ini kalau dulu ya mau nambah jalan itu harus dilelang dulu kan, padahal bolongnya kecil, tapi karena nggak ada dana, nggak ada upaya, akibatnya makin hebat dan tahun depan baru dikerjakan, keburu kecelakaan. Nah dengan sebuah kelola nyetok bahan lebih banyak, kami bisa merespon. Dulu Pak, tahun pertama kami menjabat itu problem nomor 1 di survei itu jalan bolong. Sekarang 2 tahun udah nggak ada. Problem hari ini menurut orang Bandung nomor 1 itu harga bahan pokok. Makanya sekarang pedagang ayam lagi mogok, kami harus operasi pasar secepatnya. Jadi itu inovasi-inovasi yang kami coba lakukan. Sambil juga begini Pak, coba video alun-alun. Kami punya teori bahwa tingkat kebahagiaan warga kota itu berbanding lurus dengan seringnya silaturahmi. Itu aja teori. Kalau orang Indonesia ya, semakin banyak silaturahmi, semakin bahagia. Maka saya wajibkan sama lurah
Jumat keliling kami, saya belusukan tiap minggu juga kecamatan-kecamatan, Pak Wakil juga di kedinasan dan lain sebagainya. Termasuk taman-taman, kenapa taman kita banyak, kita itu ruang silaturahmi. Dan hasilnya terbukti, scoring kebahagiaan warga Bandung ini meningkat besar dengan teori banyak silaturahmi. Nah ini contoh kecil, kami dulu ini usianya baru 8 bulan. Tahun lalu ini alun-alun kota Bandung ini dipagerin. PKL banyak, penuh PKL. Kalau saya tanya anak muda di Bandung, nggak pernah kebayang mau ke alun-alun. Sesuatu yang tidak kebayang mereka. Nah, oleh saya dan tim desain ulang, dibuka pagernya, dibongkar, didesain, dan sekarang ramai sekali. Kalau weekend kumpul itu kayak pasar tumpah. Kami juga punya bandros, mungkin Pak sudah paham. Jadi bis 2 lantai, bis kecil buat di Cimahi yang kami pakai untuk mengangkut turis-turis keliling Bandung. Dan ini favorit juga. Dan ini semuanya siaga, uang hibah. Jadi Telkom ngasih merah, BCA ngambil 2 warna biru, Mandiri ngambil warna kuning, ini Mandiri 2 habis, dan lain-lain. Ini kendaraan anti banjir, Negra, sampah. Oh iya, saya cucunya Pak Wakil. Jadi tadi kombinasi visi kota yang murah meriah, yaitu perbaikan keamanan sana sini, mendorong pejabat turun ke bawah, bersilaturahmi, itu menaikkan indeks kebahagiaan naik. Sambil efisiensi internal dengan smart city kami kerjakan. Kira-kira itu Pak, kombinasi 2 itu menyeimbangkan kota ini makin lama makin membaik, persepsi ke publik juga. Yang kami tanyakan ada beberapa di pintu jalan protokol memang protokolnya bagus Pak. Ada yang dari, tapi ya di beberapa tempat masih ada yang masih berlubang. Itu apa memang terlalu besar masalahnya atau bagaimana Pak? Iya, masalahnya dana kita terbatas Pak. Jadi kita cicilan lah. Kami fokuskan di pusat kota dulu. Jadi pakai teorinya tuh tengah, terus pelan-pelan minggir gitu. Kurang lebih. Tahun depan 6 ruas jalan besar kami bikin seperti Asia Afrika. Asia Afrika. Jadi kami punya 2 tipe pedestrian dalam rencana kami. Yang daerah-daerah turis dan istimewa protokol itu dengan granit. Granit itu lebih mahal sedikit dari keramik lah. Tapi nggak terlalu mahal juga, dengan granit Cina itu murah. Tipe kedua dengan beton yang dipola. Jadi ada teknologi baru, khususnya yang mobilnya sering keluar masuk kan suka bikin rusak gitu ya. Itu kita pakai beton, tapi betonnya itu bisa diwarnai
istrinya memang ini baru 2 tahun anggaran lah ya. Makanya sekarang kami ini lagi melobi pemerintah pusat supaya mengizinkan kota-kota di Indonesia membangun kota seperti di Inggris, Pak, dari sisi pembiayaan. Di Inggris itu, Pak, semua barang dikerjakan swasta, Pak. Pemkotnya nyicil 25 tahun. Ya kan saya pengusaha, saya kasih pinjam duit lah, tapi bentuknya barang. Jadi saya datang ke Bapak, semua gorong-gorong saya kerjakan ya Pak, nilainya 100 miliar misalnya. Ya udah, terus kita deal, Bapak bayar saya 130 miliar dalam cicilan 25 tahun. Kan enak Pak. Warga langsung melihat kotanya beres dalam hitungan waktu pendek. Terus APBD kita juga nggak susah, karena 130 miliarnya dibagi 25 tahun kan. Jadi setahunnya hanya sekian rupiah. Ketimbang kita punya sekian rupiah, gorong-gorong semester tahun depan sekian rupiah, gorong-gorong. Kita ini konvensional Pak, saya juga baru sadar. Seluruh kota Indonesia itu belanjanya itu konvensional. Itulah kenapa negeri ini kalah. Kesimpulan saya. Jadi kalau saya misalkan menikah dengan istri ya, kalau pakai konvensional kan kita nunggu dulu kita punya duit 1 miliar, baru beli rumah kan? Kapan kan kejadian gitu. Nunggu dulu punya uang 500 juta, baru beli mobil. Kan lama. Kan yang betul itu kita misalkan menikah, kita KPR. Jadi waktu pernikahan 2 tahun udah punya rumah, tapi nyicil 30 tahun. Waktu 2 tahun menikah sudah punya mobil, tapi nyicil kan gitu. Jadi cash flow rumah tangga terjaga, tapi fasilitas kita dapat. Nah logika yang sama Pak, itu harusnya ada di kota-kota itu. Nah itu Inggris melakukan itu. Jadi di Inggris itu aman, dibiayai swasta, jalan, penjara, rumah sakit, sekolah. Mereka nyicil. Nah di Indonesia belum ada. Sehingga saya dalam 4 bulan sampai Desember misi saya adalah meyakinkan Bappenas, Menteri dan Sanasi ini beri kami kesempatan. Karena orang yang mau invest begini banyak sekali. Nah inilah kalau itu terjadi nggak ada pertanyaan kayak tadi karena dalam 2 tahun semua beres. Sekarang kalau enggak kami nyicil tadi karena keterbatasan tengah dulu baru kesana. Kan kalau dengan uang BBB itu bisa sekaligus. Nah kira-kira itu perjuangan kita dari sisi inovasi pembiayaan infrastruktur. Nah itu kami tahun ini sudah ada program memindahkan dari atas ke bawah, ya, baru akan dimulai bulan depan sehingga kabel-kabelnya itu akan disatukan dengan ducting dan ductingnya itu punya nilai ekonomi, nilai sewa itu. Sehingga kami juga sedang mengebut dengan proses kami belum punya BUMD di bidang infrastruktur, sehingga kita lagi cari mekanisme ekonominya karena kalau diserahkan ke swasta pengelolaannya, swastanya yang dapat duit banyak dari menyewakan itu. Jadi kita juga lagi pinter-pinteran untuk supaya fair itu seperti apa. Jadi masalah yang sekarang sedang persiapan lelang itu adalah lampu jalan. Jadi nanti lampu jalan dikelola oleh swasta. Kalau sekarang kan lampu jalan masih oleh kami, susah. Mati sana komplain, mati sini komplain, SDM terbatas, wah capek Pak, kejar-kejaran. Kalau nanti kan saya kasih kontrak, jadi kami menariknya itu kita nggak membayar lebih, kita membayar ke dia atau membayarin ke PLN dengan angka X gitu ya. Nanti karena dia bisa ada penghematan, angka X yang kita biasa bayar ke PLN itu dia dapat fee dari situ. Jadi bisnisnya itu di situ. Jadi kita bayar ke PLN-nya sama, tapi kita dapat jaminan 100% lampu nyala, 100% tidak ada kerusakan di lapangan. Kalau sekarang kita bayarnya sama-sama X, tapi lampu nyalanya nggak jelas, komplainnya tinggi, nggak akan beres. Saya bilang dengan Pak Wakil melanjutkan, saya ada acara yang dari jam 9 juga harus saya buka. Tapi intinya silakan berinteraksi, semua pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan. Di sini ada Kepala Bapeda, ada
Dua, ada Kadis Budpar, Kadis Kominfo juga yang melakukan Smart City ada di sini, bagian ekonomi juga hadir, bahkan mengenai desentralisasi bagian umum, PNUM juga hadir di sini, pemerintahan umum dan lain-lain. Mudah-mudahan seperti saya bilang tadi, dengan semangat NKRI, orang Bandung mah gak akan pelit. Ibu mau minta apa silakan aja. Hidup kita hanya sementara. Saya jadi wali kota juga sementara, ibu juga jabatan sementara. Tapi yang penting kota kita makin membaik dan kita merasa Indonesia maju bersama lah. Saya kira itu dulu dari saya. Silakan dilanjutkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, ada pensaji mata dari pimpinan rombongan dalam hal ini Wakil Wali Kota Salatiga, Bapak Muhammad Haris SSMSI, yang diserahkan kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, dan selanjutnya akan diserahkan pula cindramata dari Bapak Wakil Wali Kota Salatiga kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Robert Indra. Berikutnya dengan cindramata berupa dari Bangkes yang diserahkan oleh Bapak Wali Kota Bandung kepada Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, dan selanjutnya akan ada dengan cindramata berupa plakat Pemkot Bandung yang diserahkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandung kepada Bapak Wakil Wali Kota Salatiga. Demikian penyerahan cindramata selesai. Diserahkan ke Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lanjutkan, silahkan kalau ada yang masih mau didiskusikan. Pertanyaannya luar biasa nih, strategi ya untuk mewujudkan kondisivitas pembangunan di Kota Bandung ini. Ya, sebagaimana tadi Pak Wali sudah sampaikan bahwa kami memang punya visi di Kota Bandung ini dibangun dari 3 pilar, Pak. Ya. Yang pertama kreatif inovatif, ya. Yang kedua kolaborasi, ya. Yang ketiga desentralisasi. Ya. Nah, tentang kreatif inovatif ini karena memang saya dan Pak Wali sebagai pimpinan Kota Bandung, sejak kami sebelum dilantik pun kami sudah sangat mempelajari. Kebetulan saya sendiri 9 tahun Pak, 2 periode di Dewan Pak. Nah, jadi kami sudah sama mempelajari bagaimana karakteristik warga Kota Bandung. Warga Kota Bandung itu sangat kreatif, inovatif Pak. Makanya wajar kalau dulu sekitar di akhir-akhir tahun kejabatannya SBY, Pak SBY itu sampai sempat menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa Bandung ini dinyatakan sebagai kota terkreatif di Indonesia. Ini memang itulah karakteristik kota Bandung. Nah, kami beri wadah di dalam visi itu Bandung mendongkrak dan mendorong karakteristik yang positif ini. Maka yang kedua adalah kolaborasi. Nah, tadi dengan strategi kolaborasi inilah, alhamdulillah, semua komunitas di Kota Bandung, bukan hanya tadi eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, tapi semuanya Pak, insya Allah kami sangat bisa berkolaborasi bersama-sama, insya Allah. Inilah yang membuat kita, alhamdulillah ya, di lapangan sangat kondusif. Contoh misalnya, ya kami komunikasi dengan pilar legislatif, yudikatif, ya. Insya Allah kita sangat bagus Pak.
Kalau dengan legislatif, karena saya juga mantan pernah 2 periode, ya alhamdulillah kita juga bisa komunikasi. Tapi itu biasanya komunikasinya memang banyaknya non formal. Karena kalau semua persoalan itu dibawa diselesaikan oleh secara konsep formal, itu juga tidak efektif, Pak. Itu yang kita lakukan. Bahkan saya dan Pak Wali juga dengan teman-teman di yudikatif, ya, legislatif, ya kita suka sering lah kumpul-kumpul, ya, makan malam dan sebagainya, terus itu kita lakukan. Pada intinya ya bahwa kita kolaborasi ini terus kita bangun dalam bentuk penguatan silaturahim. Silaturahim yang kita kuatkan, alhamdulillah. Di sini di Bandung ini Pak, yang namanya kami kolaborasi dengan TNI saja, dan Polri, luar biasa Pak. TNI itu kemarin ketika kita mau menghadapi berbagai program pembangunan, ya, kita sekarang sedang menunggu hasil dari Adipura. Ya. Kemarin ada persoalan di TPA, pembuangan air sampah, ya, yang itu sebenarnya regional. Kota-kota yang lain juga ikut di situ. Tapi dalam waktu cuma 3 hari kita sulap, ya, disulap kita turunkan 450. Minta bantuan kolaborasi dengan TNI, 450 personil TNI di sana 3 malam. Luar biasa, sekarang TPA-nya sudah cukup cantik, cukup bagus. Sesuai dengan yang diinginkan oleh persyaratan diinginkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Cuma 3 hari 3 malam di sana. Pak Wali yang membuka, kemudian kita penutupan, saya penutup di sana. Gantian gitu, Pak. Luar biasa. Jadi tiktaknya ini harus kuat, Pak. Ya, yang lainnya komunikasi silaturahim, saya dan Pak Wali sudah bagi-bagi tugas. Tadi urusan-urusan pembangunan eksternal, ya, yang keluar atau fisik, Pak. Karena Pak Wali ini memang latar belakangnya adalah sebagai ahli tata kota, ya. Nah, beliau lah yang keluar. Urusan tadi monorail, urusan macam-macam. Sekali lagi skywalk kita bangun banyak insya Allah. Nah, kalau saya yang lain, saya dari mulai pembinaan kepada internal di Pemkot, ya, di PNS di sini dalam di internal birokrat, gitu. Terus kemudian saya juga komunikasi dengan para ulama, ya, dengan para tokoh masyarakat. Itu bagian saya. Termasuk tadi Pak, LSM juga, ya, saya yang lebih di depan. Itu Pak, saya kira strategi ini. Jadi 3 tadi kita maksimalkan, baik itu apa namanya inovatif tadi, kemudian kolaborasi. Yang ketiga, desentralisasi. Desentralisasi ini adalah sebagian kewenangan wali kota, kepala daerah itu diturun kepada wilayah yang sama, dipakai SK wali kota. Tadi seperti K3, ya, itu urusan di wilayah. Nah, sekarang kami ini Pak punya program namanya PIPPK. PIPPK ini program inovasi pembangunan, ya, pemberdayaan kewilayahan. Saya kayaknya se-Indonesia kayak di Kota Bandung Pak, yang memunculkan dana hampir kurang lebih 250 miliar untuk pembangunan PIPPK ini, program ini. 1 RW 100 juta. Gitu. Apalagi Karang Taruna per kelurahan 100 juta. PKK per kelurahan 100 juta. LPM tingkat kelurahan 100 juta kita kasih. Program ini kurang lebih nominalnya hampir 250 miliar. Alhamdulillah ini sedang kita kerjakan, ya, kita realisasikan, luar biasa. Nah, ini memang saya sendiri Pak selalu mengadakan komunikasi atau lagi penguatan kewilayahan ini, soliditas kewilayahan ini. Saya sering di rumah mengundang unsur mustika dari mulai Pak Camatnya, saya undang di rumah. Tidak hanya Pak Camat, interaksi tadi Kapolseknya kita undang bareng-bareng sampai di rumah. Pak dan Raminya diundang.
Mereka diundang makan, diundang kita ngobrol bicara bagaimana tentang kewilayahan, luar biasa. Sehingga mereka di lapangan karena bersama-sama. Ya, Pak Haji, kalau kita bicara tentang asumsi publik, ya, saya kira tidak akan pernah ada yang bulat, ya kan? Pastilah tidak akan bulat. Istilahnya melancong adalah. Ya. Yang terpenting kalau menurut saya justru ya kita memang harus konsisten dulu Pak dengan program yang sudah kita laksanakan. Dan setelah kita punya program tadi, kemudian kita siap konsisten, kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman seluruh komunitas tadi dengan pola silaturahmi tadi Pak, pendekatannya. Karena kalau hanya program misalnya kita menyampaikan ini program kita, ya program susah Pak, saya kira. Nah ini kita silaturahmi itu Pak. Makanya ya saya dan Pak Wali banyak turun ke lapangan. Saya dari sejak awal Pak, konsep silaturahmi kami adalah pertama kami punya silaturahmi dengan untuk internal birokrat, kami punya program makan bersama PNS. Pak Wali seminggu sekali dengan saya, Pak Wali di ruang Pak Wali ada sekitar 7 orang, saya juga di ruangan saya ada 7 orang, itu setiap hari Rabu itu makan bersama PNS, gantian, dan bentuknya diundi Pak, diundi nanti di upacara, siapa yang berhak untuk makan bersama Pak Wali dan Pak Wakil itu diundi dari semua SKPD. Nah ini alhamdulillah bisa mencairkan Pak. Karena ya mungkin trik-trik seperti ini, strategi seperti ini jangan dilakukan Pak ya, di semua pemerintahan itu. Ya kita lakukan makan bersama. Dan kita juga bisa ngobrol, tidak berbicara ngobrol dengan lagi makan itu tidak ada batas Pak, ngobrol enak aja. Ini kan mereka akan berbicara di mana-mana enak di posisi. Kemudian untuk eksternal ke masyarakat, kami juga punya program makan bersama warga miskin. Kita undi di setiap kelurahan warga miskin itu seminggu sekali juga sama Pak Wali ke kelurahan mana, saya kelurahan mana gitu. Kita pilih ada keluarga miskin, ya, kita makan bersama. Seperti itu Pak. Makan itu kita juga dari rumah bawa beras. Ya, kita bersama dinasnya kan, dinas pertanian, ketahanan pangan, tanya ada beras nggak? Di stok di gudang ada, udah kita minta berasnya. Ya, di Surpa luar biasa, di Surpa nih teman-teman, Pak Herlan, coba kerjasama dengan hotel-hotel, minta voucher untuk si miskin tadi bisa tidur di hotel 1 malam, luar biasa. Dan saya juga minta kepada Pak Camat, karena kalau orang miskin dikasih tiket tidur semalam di hotel, bingung bagaimana cara berangkatnya, pakai angkot, kan nggak mungkin ya. Saya minta ke Pak Camatnya, Pak Camat fasilitasi, antar ke sana mereka. Diantar ke Pak Camatnya di sana, dijemput juga atau seperti itu. Nah ini keluarga pada bicara kemana-mana luar biasa. Maka tadi, alhamdulillah pembangunan ini kebahagiaan, meningkat seperti itu. Itu Pak. Jadi ini pola silaturahmi. Saya di rumah itu kami terus Pak. Pak Lurah, kelurahan, saya undang di rumah gitu. Kan orang banyak kita 151 Pak. Ya kita terdapil per wilayah, bulan diundang ke rumah, kita ajak ngobrol, ajak bicara. Dan saya juga alhamdulillah karena saya memang latar belakangnya sebagai dai, saya ajak Pak Sama, ya, terus SKPD, ya kita suka mengadakan pengajian juga begitu Pak. Ada pengajian seperti itu. Saya apakah saya datang ke SKPD ataupun mereka diundang ke rumah saya di dinas, ya kita adakan pengajian selama gitu. Selama rohani, ini diskusi tentang pekerjaan. Saya kira itu Pak. Jadi ini komunikasi Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Kalau humas ya Pak ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak, memang di Diskominfo Kota Bandung ini membawahi salah satunya adalah bidang humas, tapi juga kami punya bidang telematika yang mengurus khusus masalah teknologi informasinya di Kota Bandung. Jadi untuk masalah
komunikasi dan informasi informatika di Kota Bandung, khusus untuk IT-nya. Memang ini diawali pada saat terpilihnya Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Pak Ridwan Kamil dan Pak Oden Muhammadiyah. Dan yang ini baru yang biar dilaksanakan pembangunan IT. Untuk membangun kota smart di Bandung, untuk membangun IT di Bandung, kami sudah memiliki yang namanya Dewan Smart City Bandung, Pak. Dan diketuai oleh Pak Ilham Habibie. Ya. Jadi kemudian anggota-anggotanya itu dari rata-rata akademisi ya, dari rektor perguruan tinggi di seluruh Kota Bandung kami libatkan. Kebetulan di sini kan ada ITB ya, ada UPI, UNPAD, ya, ada UIN, kemudian juga ada Universitas sekarang Telkom. Kalau dulu Institut Teknologi Telkom, sekarang sudah menjadi Universitas Telkom di bawah naungan PT Telkom. Kemudian kami juga melibatkan para ahli di Kota Bandung, termasuk juga para kepala SKPD kami libatkan di Kota Bandung. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam membangun Bandung Smart City ini kita ada juga beberapa kelompok kerja. Ada kelompok kerja infrastruktur, ada kelompok kerja e-government, ada kelompok kerja transportasi, ada kelompok kerja kesehatan, kemudian kelompok kerja pendidikan, dan terakhir adalah kelompok kerja Bandung Teknopolis. Jadi semua kemampuan IT itu ditujukan tadi untuk tentu saja di dalam rangka membangun Bandung kota smart city Bandung. Dan bahkan mungkin mohon maaf ini Pak Ibu Kepala Bapeda, saya tambahkan saja bahwa di Bandung ini akan dibangun sebuah kota baru di Gede Bage ya, di bawah idenya Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota Bandung akan dibangun Bandung Teknopolis ya. Mudah-mudahan ini Bandung kota pertama di Indonesia. Jadi awalnya untuk membangun Smart City Bandung itu seperti itu Pak. Jadi terus kami berupaya dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, berkat dibangunnya manajemen teknologi IT untuk mengelola pemerintahan, kita sudah sering mendapat penghargaan ya. Terakhir kemarin dari Kompas ya, sekalipun pada posisi ketiga, karena memang kita masih membangun ini baru 6 bulan yang lalu Pak. Jadi kemarin memang Surabaya, saya pun ya, ucapan selamat ya untuk Surabaya. Baik, ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lagi lima Pak. Salatiga kemarin ranking 5 ya, alhamdulillah Pak. Itu kan ada kategorinya kota kecil Pak ya. Kemudian masalah kerjasama tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi ya, jadi kita melibatkan berbagai stakeholder termasuk juga perguruan tinggi, para pemuda tentu saja kita coba libatkan juga pemuda di Kota Bandung. Pemudanya ini kreatif sekali Pak, jadi memang penguasa teknologi informasinya di Bandung ini anak-anak muda ini sudah cukup mumpuni, dan mereka pun kami selalu libatkan di dalam kerangka membangun teknologi informasi di pemerintah Kota Bandung. Kemudian tadi masalah ini Pak, untuk operator kami merekrut tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga muda yang kami seleksi, itu rata-rata itu sarjana teknologi IT dan informasi. Kurang lebih 15 orang itu outsourcing ya. Kita punya tenaga outsourcing untuk mengelola sehari-hari nanti di Bandung Convention ini. Di samping itu saja kami pun memiliki tenaga-tenaga yang ada di Diskom itu sendiri. Jadi iya, dari Kominfo, dan kami pun akan coba membentuk semacam lembaga baru Pak,
Jadi ada nanti unit teknis dinas ya, UPT Bandung Comment Center, terus mudah-mudahan tahun ini sudah bisa berjalan. Barangkali masih ada yang ditambah. Ini Ibu Bapeda barangkali mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Awas, rekan kami dari Diskominfo, bahwa dalam mewujudkan kota cerdas atau smart city, Bapeda sudah memiliki master plan-nya. Jadi yang perencanaannya itu ada di Bapeda, tingkat implementasi koordinasinya ada di Diskominfo. Jadi secara ini milestone-nya yang mau kita capai dari master plan itu, untuk tahap pertama itu kita ke smart government dulu. Smart government Bandung Comment Center itu masuk di situ. Gitu. Jadi pertama milestone-nya adalah paperless documentation and communication. Jadi kita udah mulai mengurangi penggunaan kertas, kemudian implementasi dari aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada electronic government khususnya untuk pelayanan publik. Kemudian Bandung Control Room. Bandung Control Room ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Awas, ini ada yang tingkat pusat yaitu di balai kota, ada yang tingkat kecamatan. Jadi seluruh kecamatan pada tahun ini bertahap ya, itu semacam mini BPCC-nya, mini control room-nya, kurang lebih mirip-mirip lah gitu, tapi pada skala kecamatan. Dari saya mungkin terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Wakil Wali Kota, Pak Hamad Haris, sesungguhnya ada kata kunci yang perlu kita kuatkan bersama, terutama di pimpinan, ya, adalah kondusifnya dua pimpinan, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketika dua pemimpin ini ya mungkin kurang harmonis, itu celah akan masuk, celah dari mana-mana akan masuk ya. Dan kalau sudah celah akan masuk mempengaruhi kita, memprovokasi kita, maka saya punya keyakinan struktur eksekutif tidak akan kuat. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan kunjungan Bapak Ibu sekalian dari Salatiga ke Kota Bandung akan memberikan hal-hal yang positif untuk kedua pihak. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.